أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون نحمد الله ونستهدي ونسترشد إليه وهو الهادي الرشيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله في سر وعلانية وفي جلوة وخلوة. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, marilah kita perbaharui rasa iman kita dengan membesarkan nama Allah, mulai dari hari Arafah, bahkan mulai dari 1 Zulhijjah. Qalbu ini seharusnya sudah digempur dengan nama Allah. Qalbu ini sudah lama tergadaikan oleh dunia. Kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan kena macet pun kita masih bekerja. Namun untuk Allah setengah jam sebelum subuh sepertinya susah, 10 menit di masjid berjamaah sepertinya payah. Maka sekarang mari besarkan kembali nama Allah. Katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan besar di mulut, tapi besarkan dalam jiwa. Maka Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau membesarkan Allah sesuai yang Dia berikan petunjuknya. Bapak saudara makan Allah, tidak ada paksaan memang mendengarkan khutbah. Namun khutbah bagian dari rangkaian sholat, karena kita tidak bisa memaksa orang. La ikraha fid din. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Peringatan itu hanya bagi orang yang punya qalbu, au al-qasam'a, atau yang tawaduk mau mendengar, wa huwa syahid, atau dia mau hadir. Maka semoga yang hadir ini disebut orang yang hadir sadar hatinya kepada Allah, orang yang tawaduk pendiriannya, qalbunya kepada Allah. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk mengenang Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim kita sebut dalam semua tahiyat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita katakan kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, limpahkan sayangmu, kasihmu, cintamu, sampaikan rindu kami kepadanya sebagaimana engkau melimpahkan sayangmu kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim disebut-sebut berkali-kali? Jika kita buka Al-Quran, ternyata Nabi Ibrahim disebutkan lebih banyak. Lalu Nabi Musa, lalu Nabi-Nabi yang lain. Apa gerangan? Ternyata Nabi Ibrahim itu adalah bapak semua Nabi. Maka digelar dengan Abul Anbiya, the father of prophets. Semua Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunannya. Bahkan Imam Jili mengatakan Brahmana itu adalah nama lain Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Sampai hari ini belum ada penelitian terbaru. Bapak saudara makan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim dalam waktu yang pendek ini kita akan coba kenalkan apa rohani, apa makom beliau sehingga disebut-sebut dalam sholat kita meskipun syariatnya sudah tidak diajarkan. Apa syariatnya? Menyembelih anak meskipun kemudian diganti. Ternyata beliau perjalanannya sangat panjang. Sekitar 3000 tahun yang lalu, sekarang sudah 1400-an. Beliau 2000 tahun lebih sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bergelar Al-Khalil, beliau pernah berhadapan dengan raja yang zalim. Kita tahu namanya Namrud. Ketika para raja, para penjabat semuanya pergi berburu, Nabi Ibrahim seperti yang kita ketahui mendatangi kuil tempat penyembahan berhala. Apa yang beliau lakukan? Semua berhala dihancurkan kecuali satu berhala. Kisah yang sangat masyhur, tapi ada yang kurang masyhur. Apa yang kurang masyhur? Kecerdasan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diadili, jadi semua orang dicari siapa yang tidak ikut berburu. Ketahuan Nabi Ibrahim tidak ikut berburu, maka semua tuduhan tertuju kepadanya. Lalu dia diadili dan dikatakan, hei Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesaman kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Mana mungkin aku mau hancurkannya?
Karena aku tidak memegang golok, tidak memegang alat-alat senjata. Coba kamu lihat tangan patung yang mana yang memegang golok. Ternyata ada satu patung yang memegang golok, dan itu goloknya Nabi Ibrahim yang tadi digunakan. Lalu mereka melihat, itu sengaja Nabi Ibrahim katakan. Sengaja mereka kemudian melihat sendiri apa yang terjadi. Mereka kemudian mengatakan, "Hei Ibrahim, kamu mau main-main dengan kami? Bukankah ini patung? Ini tidak bisa bergerak. Jangankan menghancurkan dirinya sendiri, untuk memegang kapak pun kalau dia tidak dipegangkan, maka dia tidak akan ada." Di situ Nabi Ibrahim keluar kecerdasannya. Kecerdasan ini yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita. Apa kata beliau? "Wahai tuan-tuan, jika kapak ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menghancurkan yang lain, apalagi menyelamatkan kalian, apalagi untuk menghancurkan kalian. Lalu kenapa kalian sembah ini?" Habis mereka. Namun ternyata kebenaran itu bisa hilang karena kepentingan politik. Hati-hati, umat ini habis dihancurkan oleh kepentingan politik atas nama agama, atas nama bela agama, seperti terjadi di zaman itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam al-Khalil, beliau kemudian tetap diadili dan tetap dihukum. Apa hukumannya? Penjara saat itu bukan penjara besi, tapi penjara api. Beliau dimasukkan ke dalam ruangan, yang ruangan itu kemudian dibakar. Dalam riwayat lain beliau dimasukkan ke dalam api unggun, wallahu alam, yang penting beliau dibakar. Bapak saudara Allah, apalagi yang menarik dari Ibrahim ketika terjadi ini? Zikir ini yang jarang kita baca, bahkan dibid'ahkan oleh orang-orang yang jahil. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau dikurung, diikat, tiba-tiba Nabi Ibrahim didatangi oleh makhluk langit bernama Jibril alaihissalatu wassalam. Apa kata Jibril? Jibril ini temannya Nabi Ibrahim dari langit. Apa kata beliau? "Hei Ibrahim, maukah engkau aku bantu?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ini yang harus kita zikirkan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Datang lagi malaikat gunung. Apa kata mereka? "Hei Ibrahim, maukah kamu aku tutup semua kampung ini dengan longsor?" Apa kata Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Malaikat yang mengurus bumi pun berkata, "Hei Ibrahim, semua binatang datang kecuali beberapa binatang yang disebutkan dalam sunnah, dalam hadis Nabi, menawarkan." Apa kata mereka? "Hei Ibrahim, kami bisa telan nih Namrud dan semua pengikutnya." Apa jawaban beliau? "Apakah kalian diperintahkan Allah atau kalian sendiri yang ingin berbuat?" Mereka semua mengatakan, "Kami ingin membantumu, bukan karena perintah Allah." Lalu dia mengatakan, beliau mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Apa maknanya? Hasbi. Hasbi berarti aku cukup dengan Allah, cukup yang membantuku Allah. Bayangkan, api sudah di sekeliling, semua orang sudah tertawa mentertawakan itu Ibrahim orang gila. Kenapa? Ternyata orang cerdas. Jika ada di antara orang-orang bodoh disebut orang gila. Begitulah Nabi Ibrahim disebut itu orang gila, majnun, ketinggalan, deso, gak cerdas. Ternyata mereka yang gak cerdas. Jangan-jangan yang teriak cerdas gak cerdas, yang teriak dungu ternyata dia dungu. Bapak saudara makan Allah, perhatikan apa kata beliau. Kecerdasannya tingkat tinggi, tingkat langit. Cukuplah Allah yang menjagaku. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik yang mengurusku. Wakil artinya mewakili segala sesuatu, yang mengurus segala sesuatu. Ini yang disebut maqam at-tawakkul, atau kita sebut tawakal. Tawakal itu bukan berarti tidak ada usaha. Tawakal itu kondisi rohani setelah berusaha. Bapak makan Allah, bukankah semua persoalan kita tidak ada yang separah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nyawanya hendak diambil, tubuhnya hendak dibakar, tapi dia tidak takut. Di saat itulah Allah menurunkan titahnya. Disinilah muncul kaidah Ahlus Sunnah tentang hukum Allah. Apa itu? Allah berfirman kepada api. Ternyata api itu membakar karena Allah perintahkan. Ada SK-nya, surat keputusan Allah. Apa kata Allah?
ahriki, bakarlah, maka dia terbakar. Tapi jika Allah mengatakan, wahai api ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api, jadilah kamu sekarang dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Justru api itu yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, bukan jadi musibah. Kalimatnya cuma pakai waw yang berarti dan. Hai api, jadilah kamu dingin, waw, dan menjadi penyelamat. Bapak saudara makan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim di situ kemudian memunculkan sebuah akidah yang kita pakai dalam akidah Ahlussunnah. Apa itu? Api tidak membakar jika Allah tidak mengizinkannya. Air tidak menyejukkan jika Allah tidak mengizinkannya. Obat tidak pernah menyembuhkan jika Allah tidak menyembuhkannya. Maka beliau mengatakan, khususnya kita di tempat sekitar rumah sakit ini, Nabi Ibrahim mengatakan, fa'iza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Bukan berarti beliau tidak berobat. Beliau berobat, maka diabadikan oleh Nabi Muhammad SAW mengatakan, tadawu ibadallah, hai hamba-hamba Allah, berobatlah. Bukan ke dukun, bukan ke ruqyah dulu, bukan, berobat medis dulu. Itu sunnah Rasulullah. Sekarang tibun nabawi dibohongi. Tibun nabawi sekarang justru menjadi tradisional dan kuno. Tibun nabawi itu Bapak saudara makan Allah, ketika orang mengadopsi ilmu kedokteran yang fix, yang jelas, yang teruji, itu yang disebut tibun nabawi. Tidak mesti pakai gurah, tidak mesti pakai benda-benda yang sudah kuno. Tapi betul, habatus sauda obat Nabi, hijamah obat Nabi. Namun ini bukan Rasulullah yang menemukannya. Rasulullah mengadopsi itu dari negeri lain, dari negeri India, dari negeri Yunani. Bayangkan, seorang Rasulullah tidak pernah sekolah kedokteran mau mengadopsi sistem kedokteran. Kenapa hari ini orang-orang mengatakan tidak usah ikut kedokteran, gak usah pakai imunisasi dan segala macam? Kenapa? Itu dari Barat. Kalau begitu Rasulullah SAW adalah pengikut Barat, pengikut India. India saat itu masih menyembah berhala. Bapak saudara Allah, dalam agama, urusan ritual dan akidah, ibadah kita tidak pernah mengikuti mereka. Tapi dalam urusan medis, urusan peradaban, kita boleh mengadopsi. Maka Umar mengadopsi dari Suriah. Bahkan Nabi mengadopsi mimbar pun dari daerah Romawi, yang membuatkannya orang Romawi. Begitu terbukanya Rasulullah SAW dalam persoalan duniawi, persoalan peradaban. Bapak saudara makan Allah, Nabi Ibrahim orang cerdas, tapi hidup di kalangan orang-orang tidak cerdas. Mungkin itu yang terjadi pada zaman sekarang. Dulu Abu Hanifah mengatakan berzakat fitrah boleh dengan yang senilai. Saat itu dianggap najis oleh ahli hadis. Sebagian ahli hadis orang Basrah mengatakan, Hammad bin Zaid, Abu Hanifah najasatul ard. Abu Hanifah adalah najisnya bumi. Tapi ternyata tahun 2000-an sekarang, semua lembaga zakat menggunakan apa ketika zakat fitrah? Boleh dengan gesek, boleh dengan transfer. Baru dipakai sekarang. Di zaman itu disebut najis, sekarang ternyata dipakai semua. Walaupun beda mazhab Syafi'i, Maliki dan lainnya. Bapak saudara makan Allah, kecerdasan Nabi Ibrahim melampaui semua abad. Maka wajar namanya masih disebut sampai hari ini. Terakhir Bapak saudara makan Allah, ini zaman ketika kita krisis ulama. Ulama kita satu pun baru meninggal di Mekah sana. Saya khawatir ketika Nabi mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'. Allah tidak pernah mencabut ilmu itu tiba-tiba. Tiba-tiba kepalanya tempelan hilang. Enggak. Habis nonton porno hilang, enggak. Hafiz nonton porno masih hafiz, tapi hafalannya berkurang. Tidak begitu cara Allah menghapusnya. Bagaimana cara Allah menghapus ulama? Biqabdil ulama. Mereka dicabut nyawanya sehingga ilmunya dikubur dengan tubuhnya, dengan badannya, dengan nyawanya. Kita khawatir, bukan itu yang kita khawatirkan, tapi kalimat setelahnya. Apa kata Rasulullah? Fa'iza matu, jika mereka sudah meninggal, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Ketika mereka sudah wafat, maka orang-orang jamaah umat Islam akan mengambil pemimpin yang jahil, tapi berserban, tapi berjenggot, tapi bergamis,
persis seperti kiai-kiai, seperti berkopiah hitam. Namun ilmunya tidak mengungkapkan bahwa dia takut kepada Allah. Buktinya sembarang berfatwa. Hari ini kita lihat banyak sekali yang mengganggu fatwa. Apa arti fatwa? Penjelasan hukum yang tidak ada di zaman Nabi. Banyak yang suka membid'ahkan. Apa yang paling krusial untuk panitia kurban? Cukup satu kambing, satu rumah. Kenapa? Hadisnya Nabi bersabda, ya Allah terimalah dariku, terimalah dari keluargaku. Apa kata orang ini? Keluarga Nabi 9, istrinya 9, belum anaknya. Cukup satu kambing. Ini orang hafiz Quran tapi tidak mengerti sunnah, tidak mengerti fikih. Meskipun wajahnya wajah ulama, tapi ternyata kalbunya tidak kalbu ulama. Ulama ketika berfatwa hati-hati. Dapat satu hadis, bandingkan dengan 3 hadis lagi, bandingkan dengan 5 hadis lagi, baru keluarkan fatwa. Apa kata dia? Maka cukup satu rumah, satu kambing. Orang Indonesia ini Islam keturunan tidak paham apa-apa. Dia tidak tahu. Banyak wali Allah di sini, banyak ulama-ulama ahli hadis di sini, ulama-ulama ahli fikih di sini. Kita sudah hafal dari kecil kitab-kitab fikih. Kita sudah hafal banyak ayat tentang hukum. Kenapa dia meremehkan? Ternyata satu kalimat ketinggalan di hadis itu. Apa lengkap kalimatnya? Jadi Nabi SAW merintahkan, ya Aisyah, ambilkan aku pisau. Dia ambil satu pisau, kemudian diasah. Apa yang Nabi lakukan? Kemudian Nabi menahan domba, lalu beliau menyembelih. Ketika mau menyembelih, beliau mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Hadis Sahih Muslim. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, wa min ahli Muhammad, dari keluarga Muhammad. Lalu ada kalimat lanjutannya. Ini yang tidak dibaca oleh ustadz ini. Apa kalimatnya? Wa min ummati Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa umat Muhammad di saat itu? Berapa umat Muhammad di saat itu? Kenapa dia berani mengatakan keluarga Nabi ada 9, maka cukup satu kambing? Kenapa dia tidak mengatakan umat Muhammad saat itu banyak, cukup satu kambing? Kalau gitu, cukup satu kambing di Mekah kita sembelih, selesai. Umat Islam nggak perlu lagi berkurban. Ini akibat ketika berfatwa tidak menggunakan hati nuraninya. Apa kata Nabi SAW? Man syadda finnar. Hati-hati, berfatwa sembarangan, kamu terjebak masuk neraka. Maka seorang mufti, seorang qadhi, seorang penjawab konsultan keagamaan, satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Jika dia salah fatwa, langsung terjebak masuk neraka. Babasara makan Allah. Lalu apa jalan keluarnya? Sebagai penutup, jalan keluarnya sederhana. Al-isnad binad-din, berguru bagian dari agama, bagian dari keselamatan beragama. Maka carilah guru yang dulu telah memasukkan Islam ke negeri ini dan mereka bersanad bersilsilah kepada Rasulullah SAW. Masukkan anak kita ke pesantren. Mungkin satu rumah satu orang ke pesantren, selebihnya umum. Satu kampung ada yang jadi ulama, ada yang jadi imam, ada yang jadi muazzin. Maka cuma ini caranya. Jika tidak, setelah generasi kita, anak kita akan sibuk dengan main PS, sibuk dengan gadget, semuanya sibuk dengan apapun, tapi persoalan-persoalan fardu kifayah dan fardu ain pun ditinggalkan. Mari kita siapkan generasi kita dengan rohani, tidak hanya dengan materi. Semoga Allah mengampuni bangsa ini, umat ini, membantu umat Islam menutupi aib-aib kita semua. Wassallallahu ala Muhammad. فاستغفروا أيها المسلمون إنه كان غفارا فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. وبعد فيا عباد الله أوصيكم لمرة ثانية أن تتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيكم نفسي بأن تجددوا إيمانكم بأن تكثروا من قول لا إله إلا الله وأن تكبروا الله الله أكبر وأن تسبحوه سبحان الله وأن تشكروه الحمد لله وأن تتوكلوا عليه فتقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا يا ربنا صلواتنا وتقبل يا ربنا جميع عبادتنا واجعل الحجاج والمعتمرين في سبيلك وفي حفظك وكنفك يا ربنا يا حفيظ عليم. اللهم ادفع عنا كل بلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله. أيها المسلمون جددوا إيمانكم وكبروا الله تكبيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.